Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan FR soal SKB CPNS 2020 PGSD, yaitu FR pada hari Rabu 23 September 2020. Sebelum kita lanjut ke FR, jika video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe dan sharing ke teman atau saudara Anda yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi yang terbaru dari channel kami. Mari kita lanjutkan ke FR SKB CPNS PGSD. Yang pertama, ini jarang ada yang update tentang sudut elevasi atau tentang trigonometri, tetapi ini ada teman yang keluar soal seperti ini. Seorang melihat mercusuar dengan sudut elevasi 30 derajat ini ya. Selang jarak 100 meter dia melihat dengan sudut elevasi 45 derajat. Berapa tinggi mercusuar? Jadi ini tadi kopiannya ke PowerPoint, derajatnya menjadi 0 di belakang. Jadi ini yang pertama 30 derajat, yang bawah 45 derajat. Yang A 50 meter, B 50 setengah akar 2 tambah 1 meter, C 50 setengah akar 3 plus 1 meter, yang D 50 kali akar 3 tambah 1 meter, yang E 51 meter. Ini jawabannya adalah yang D 50 kali akar 3 tambah 1 meter. Pembahasannya, ini ada ilustrasinya. Jadi, ini seorang yang pertama tadi ini mercusurnya. Nah, ini orangnya. Ini dari jauh itu sudutnya itu sebesar 30 derajat. Kemudian selang jarak 100 meter, jadi berjalan ke arah kiri ini sejauh 100 meter, sehingga melihat mercusuar ini menjadi dalam sudut atau sudut elevasinya 45 derajat. Jadi majunya ini 100 meter. Nah, yang ditanyakan berapa tinggi mercusuarnya. Ini tingginya berapa. Jadi yang dari awal orang melihat 30 derajat ini berarti dari jauh, kemudian setelah jalan 100 meter ternyata sudut elevasinya menjadi 45 derajat. Berapa tinggi mercusuarnya? Nah, ini pembahasannya tangen 30 sama dengan X dibagi X tambah 100. Tangen 30 sepertiga akar 3 sama dengan X per X tambah 100. Ini kalau akar 3-nya dinaikkan menjadi akar 3 per 3 sama dengan X per X tambah 100. Kemudian ini dikalikan silang 3X sama dengan akar 3X tambah 100 akar 3. X-nya dibawa ke kiri menjadi 3X min akar 3X sama dengan 100 akar 3. X kali ini X-nya dikeluarkan menjadi X kali 3 min akar 3 sama dengan 100 akar 3-nya tetap. X sama dengan, ini berarti ini kan menjadi pembagi. Jadi X sama dengan 100 akar 3 per 3 min akar 3. X-nya ini dirasionalkan jadi supaya bawah tidak ada akarnya, jadi dikali kebalikannya, yaitu 3 tambah akar 3. Ini harus sama supaya tidak merubah nilai. Hasilnya X adalah 300 akar 3 tambah 300 dikurang per 9 kurangi 3. Ketemu X-nya 300 akar 3 tambah 300 bagi 6. X-nya ini disederhanakan, dibagi 66 menjadi 50 akar 3 ditambah 50. 50-nya dikeluarkan menjadi 50 kali akar 3 tambah 1 meter. Nah, ini alasannya, ini tangan 30, jadi yang jarak terjauhnya. Jadi kan kalau tangan itu berarti Y per X. Ya, tangan 30 berarti Y-nya kan ini. Berarti ini tapi disamakan X per Y per X. Y-nya tinggi mercusuar ini. Ini tapi di sini saya lambangkan
sama dengan X supaya sama. Nah, selanjutnya ini panjangnya ini kan X ditambah 100, jadi ketemunya X per X tambah 100 dari situ. Jadi ini ilustrasi ini sangat membantu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak diagonal segi 8 adalah A8, B10, C15, D16, E-nya 20. Jawabannya yang E20, pembahasannya rumus segi N. Jadi ini entah itu segi 8, segi 5, atau segi 10, atau segi 100 pun, ini ada rumusnya. Segi N tadi adalah N kali N min 3 bagi 2. Atau bisa setengah N kali N min 3. Berarti kalau segi 8 tinggal masukkan 8, N-nya ini kan 8. Berarti 8 kali 8 min 3 bagi 2, ketemu 8 kali 5 bagi 2, 40 bagi 2, 20. Jadi banyaknya segi 8 ini banyak diagonalnya adalah 20. Jadi cara rumusnya, kita harus tahu rumusnya. Rumus segi N tadi, N kali N min 3 bagi 2. Seperti ini, jadi harus hafal. Jadi kalau nanti ada soal yang segi 10, berarti ya tinggal 10 kali 10 min 3 bagi 2, berarti 10 kali 7 bagi 2, berarti 10 kali 7 berarti 70 bagi 2, 35. Jadi kalau segi 10 banyak diagonalnya ada 35. Nanti tinggal mengikuti segi berapa dalam soalnya. Tapi FR yang keluar dari labo kemarin yaitu yang segi 8. Caranya seperti ini. Jadi jawabannya banyaknya diagonal segi 8 adalah 20. Ini dalam bentuk karena lupa pilihannya, jadi ini langsung saja. Mengapa pada fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau O2? Di intinya soalnya seperti itu. Ini langsung saya bahas pembahasannya. Karena hasil fotolisis H2O pada reaksi terang di grana. Apa itu grana? Penjelasannya seperti ini. Terdapat dua langkah menuju tahap fotosintesis untuk menghasilkan produk fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Reaksi terang, pada reaksi terang, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari dan akan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Di ini alasannya, ini penjelasannya di bawah ini. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Kalau reaksi gelap terjadi di dalam stroma, merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energi. Reaksi gelap juga dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Di dalam reaksi gelap ada 4 tahap yang terjadi, yaitu tahap fiksasi, pengikatan, dilanjutkan dengan tahap reduksi, pengurangan, lalu tahap regenerasi, pembentukan kembali, dan tahap sintesa, yaitu pembentukan. Jadi, ini lebih gampangnya mengapa fotosintesis menghasilkan oksigen, karena dalam reaksi terang tadi terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen, atau lebih singkatnya karena hasil fotolisis H2O pada reaksi terang di grana. Jadi nanti kalau ada persamaannya itu kan memang O2-nya itu dihasilkan dari itu persamaannya. Jadi alasannya mengapa fotosintesis menghasilkan O2 karena hasil fotolisis H2O pada reaksi terang di grana. Lalu ada muncul mengubah basis 3 ke basis 5. Ini saya beri contoh soalnya. Bilangan basis 3 12201 jika dijadikan ke basis 5 adalah A1014, B1104, C1401, D1410, E4101. Jawabannya adalah yang B1104. Pembahasannya, jadikan basis 3 ke basis 10 dulu. Di ini, depannya ini 1 kali 3 pangkat 4, 2 kali 3 pangkat 3, tambah 2 kali 3 pangkat 2, tambah 0 kali 3 pangkat 1, tambah 1 kali 3 pangkat 0. Untuk lebih detailnya di materi, nanti bisa diklik link yang ada di atas ini supaya lebih memahami tentang basis.
Ini ketemu 81 tambah 54 tambah 18 tambah 0 tambah 1 sama dengan 154 dibasis 10. Lalu 154 dijadikan ke basis 5 dengan cara pembagian. 154 bagi 5, 30 sisa 4. 30 bagi 5, 6 sisa 0. 6 bagi 5, 1 sisa 1. 1 bagi 5, 0 sisa 1. Ini menulisnya dari belakang. Jadi 12201 basis 3 sama dengan 1104 basis 5. Seperti itu. Manfaat sinar inframerah dalam komunikasi. Pembahasannya yang pertama sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, dan otomasi pada sistem. Yang kedua, adanya kamera tembus pandang yang memanfaatkan sinar inframerah. Teknologi ini juga telah diaplikasikan ke kamera handphone untuk pencitraan pandangan seperti Nexscope. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh, inframerah dapat bekerja dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kurang lebih 10 meter dan tidak ada penghalang. Jadi itu sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel. Jadi itu manfaat sinar merah dalam komunikasi. Jadi tidak hanya manfaat inframerah tadi, tapi lebih spesifik dalam komunikasi. Alinea dalam Undang-Undang 1945 sesuai sila ke ini juga keluar. Ini pembahasannya kalau alinea 1 itu sila ketiga. Pokok pikiran alinea 2 ini ke sila kelima. Alinea 3 yaitu sila keempat. Alinea 4 sila ke-1 dan 2. Ini hanya dipahami saja nanti yang keluar alinea berapa, sila keberapa. Jadi untuk diingat alinea 1 itu sila ketiga. Alinea 2 itu sila kelima. Alinea 3 sila keempat. Alinea 4 adalah sila ke-1 dan 2. Mengapa gelembung sabun terjadi warna seperti pelangi? Ini maksud dari soalnya ini kalau kita meniupkan gelembung sabun di bawah terik matahari pasti ada warna seperti pelangi di gelembung sabunnya. Ini pembahasannya, warna pada gelembung sabun bukan disebabkan oleh pembiasan, tetapi terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Jadi nanti jawabannya kalau ada soal seperti ini yaitu terjadi karena interferensi konstruktif ini. Adanya gejala interferensi ini bukti yang paling meyakinkan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Warna-warni terbentuk karena adanya interferensi gelombang cahaya yang memasuki lapisan tipis sabun. Jadi alasannya ini. Karena ada interferensi gelombang cahaya yang memasuki lapisan tipis sabun. Karena cahaya putih seperti sinar matahari memiliki banyak panjang gelombang, maka sinar yang masuk ke dalam lapisan sabun dan yang dipantulkan oleh lapisan sabun itu juga akan mengalami pembiasan dan pemantulan yang tidak sama, karena masing-masing panjang gelombang memiliki indeks bias sendiri-sendiri. Lintasan yang dilalui masing-masing gelombang tidak sama. Sinar putih ini mengalami dispersi atau penguraian warna dan terbentuklah cahaya berwarna-warni. Cukup sekian penjelasan saya tentang FR SKB CPNS 2020. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe dan share, dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update materi dan soal berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan sedikit dalam penyampaian atau khilafnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.